mesti balik orang ajar aku. Kenapa? Ame ngomong apa orang ngerti kok. Saya baru nyampe dari bandara, baru nyampe. Bersih-bersih sebentar mandi. Ini bahasnya apa enaknya ya malam hari ini? Enaknya bahas apa? Terus pokoknya nanti bahas apa terserah. Udah duduk. Nah saya itu lagi pengen nikmati hidup saya, maka temanya uripmu nikmatono ya tak nikmati, pengen silo. Betul kan? Kopine adem ya jaluk sing panas. Ngomongnya ya cal culut, mau nikmati hidup. Nah ini kadang orang nggak mau. Wah Masya Allah, ada orang ini ayo pergi ke mall gitu kan ya, belum mandi lu mau kok mikir adus gitu, ruwet men loh ya. Ngapain? Belum mandi, emangnya kalau ke mall harus mandi? Lah awakmu sholat nggak mandi kok. Coba kalau diajak sholat, ayo sholat. Sorry mas, aku udah ngadus, genah menungso. Mau sholat 5 waktu, belum mandi ya sholat, betul. Lah ya modal wudhu, betul kan ya? Makanya ke mall gak usah ruwet adus. Wudhu, mandinya muslim wudhu, seger, mari berangkat. Sandalnya gak ada, gak ada nyekero. Masa Habib saya ke mall nyeker, lah di sana kan banyak toko, tuku neng kono, gitu aja kok, repot. Saya ceramah, Lampung ceramah, sandal saya hilang. Panitianya bingung, Habib sandalnya ini bukan, Habib sandalnya ini bukan, Habib sandalnya ini bukan. Terus saya bilang, Mas gak usah nyari sandal saya, ruwet, kesuwen. Assalamualaikum, jalan saya, Bib gak pakai sandal, lihat apa-apa neng apa, sehat. Sehat, dan ketok zuhud ini loh mas. Kan lumayan, rating naik gitu kan ya. Masya Allah Habibnya zuhud, tidak cinta dunia. Masya Allah orang nganggo sandal yuk gelem. Masya Allah, oh menuai pujian, menguntungkan itu. Udah jalan, naik mobil saya, naik mobil. Nggak lama ada yang kirim foto, sandal ditemukan. Sandal ditemukan ya diinterno. Aku bilang masih ada nih nasib kok sandal elek cek beli aku ya. Padahal tak niati meh tuku sing ape. Tapi ya Allah masih suruh pakai yang jelek ya pakai dulu. Ustaz ikhlas hilang-hilang gak hilang-hilang. Masih ada. Jangan usah dibuat ruwet nyeker gitu loh. Paham enggak? Jangan membatasi diri dengan apa ya? Maksakan diri dengan sesuatu yang enggak harus. Kalau yang harus dalam syariatnya Allah Ta'ala ya harus, tapi kan enggak harus tuh ya. Si penting marah betul sisiran. Ini kan sunnah ya sih, sisiran yang wangi. Ora adus tolong wangi tolong galon. Wangi. Enak. Ini beliau dari Informa nih, teman saya ini dari Informa. Saya tuh kalau masuk Informa ya gaya wong sugih ngono kuwi. Takok ini berapa? Takok tok. Gak masalah, ini berapa? Cocok beli, nggak cocok keluar. Wong kita tuh masuk mall kadang untuk menyingkat jalan, lewat toko yang harganya mahal-mahal. Ada orang tuh buka pintunya aja nggak berani. Murah tuku masuk lewat kono, mas, melaku kok mikir kangen awakmu. Buka pintunya, langkahkan kakimu, ora dosa, ora diseneni, memang itu boleh masuk saja. Sambil nikmati, regone piro, kan ngerti. Halo Ibu. Enak enggak, Bu? Enak. Bapak-bapak, enak enggak? Jangan kok seperti kok rakyat biyen yo. Kenapa enggak dari dulu? Nikmati hidupmu. Jangan mau dibuat ruwet sama hal-hal yang enggak perlu menjadi ruwet. Habib Muhammad juga heran nih, Habibnya kok ceramahnya modelnya begini. Ilmu baru nih Habib, penjabaran lebih lanjut tentang moh mikir. Moh mikir. Saya ini, gigi saya. Orang mau bolong nih, bolong, wakeh. Ya, yang pecah-pecah banyak. Ini kalau mikir gigi, misalnya, engkau nak gempil welek awakmu piye. Mikir begitu. Kalau saya pikir stres mesti. Wah ini kok rasa nggak enak, stres. Sing rasanya rapi enak, saya tambah makan sukun kotak enak, ben sukunnya enak. Jangan sampai yang nggak enak itu membuat hidup Anda nggak enak. Nikmati saja, enak. Tidak mungkin tidak enak. Nggak mungkin nggak enak. Nanti kalau udah waktunya, saya akan ke dokter gigi sing paling larang, insya Allah. Dandanono sedino rampung, jaluk piro tak bayar. Ora iso golek dokter liyane. Ya gitu, gagah. Kapan Beb? Ya mbuh ngenteni duite sik. Enggak usah dipikir. Mudah
Halo. Nah, belajar tuh dari anak yang naik motornya nggak pakai merek tuh loh, tahu? Wow. Paham toh? Ya godong ya masuk, suket ya masuk, ya kan? Tahu? Nah, itu motornya panjangnya luar biasa, nggak ada lampu, modal senter. Sama naik motor sama nyenter. Mau disalip mobil. Masya Allah, kok ya enak ya. Lihat jenengan motor Honda, Yamaha, sambat terus. Halo. Jadi yang salah siapa ini? Tuhan atau Anda? Ya Tuhan nggak mungkin salah, yang salah ya kita. Allah nggak mungkin salah, yang salah kita. Nggak ada manusia yang tidak dalam nikmat, semuanya dalam nikmat. Semuanya dalam nikmat. Nah, kitanya mau enggak menikmati? Nah, ini ilmu mahal nih malam hari ini. Selarangnya Pol, jarang-jarang saya mau ngajar yang begini nih. Longko loh. Saya udah lama tuh enggak ngajar yang begini. Biasa lo tuh umet-umet tuh. Nah, yang ini umet enggak nih? Nah, berarti sudah bisa menikmati. Beb, sehat Beb? Alhamdulillah. Sudah bisa menikmati Beb? Oh, alhamdulillah. Nanti ceramah dikit ya Beb. Enggak usah banyak-banyak Beb. Sedikit 2 jam, 3 jam. Saya mau cerita nih pengalaman saya selama bulan Maulid nih. Udah apa ya? Belum jam 10 kok. Nanti lebih-lebih dikit boleh toh? Ya. Makasih Beb. Jadi selama bulan Maulid itu kan saya terus muter. Termasuk ini saya baru datang dari Kalimantan, insya Allah nanti subuh saya udah harus terbang lagi ke Kalimantan. Sampai Kalimantan saya naik mobil 3 jam ceramah, lanjutkan naik mobil 5 jam ceramah, lanjutkan naik mobil 2 jam, nyebrang laut 1 jam, terbang ke Bali ceramah, sampai di Bali habis ceramah naik pesawat ke Jakarta, sampai Jakarta ganti pesawat ke Aceh insya Allah, sampai Aceh ceramah ya, terus balik lagi ceramah, terus ceramah, nyopir ceramah, nyopir ceramah, nyopir. Wasik bol. Kenapa? Melaku Mas. Jalan-jalan terus enak. Nah, saya orang yang mau menikmati hidup. Panitia pengajian. Habib silakan makan macam-macam. Sorry bro. Saya masih kenyang. Kalau saya makan, nanti saya ngantuk, saya supir. Itu makanan bagikan pada teman-teman yang tadi panitia biar krosok. Makannya panitia teman-teman tuh yang bagian angkat-angkat beda dengan makannya kiai itu. Nah, kalau kiai kan jatahnya rodok WHP itu kan ya. Biasa angkat-angkat kan di bawahnya. Nah, ini kan nyenengkan yang angkat-angkat kan alhamdulillah. Nah, saya tidak mau dibuat ruwet begitu. Pokoknya udah saya kenyang ya kenyang, tidak mau makan. Mau saya nikmati. Tak incipi saja titik. Misalnya ada kopinya, seruput kopinya. Tanda saya menghormati dan saya pengen berkahnya. Lanjut lewat Tawangmangu. Adem, yo mandek mie godok. Masya Allah. Nikmat jam 2 malam mie godok seruput, teh panas, terus keluar asapnya. Wah, ngomong keluar dolanan. Jangan bilang masa kecil kurang bahagia. Bahagia sekali hidup saya. Wong saya itu layangan nganti ibuku bingung ki bocah layangan terus ya. Dari putih sampai hitam. Saya ini bisa bahasa Jawa lumayan bagus. Saya kumpulnya sama ibu-ibu batik itu kok. Mbok-mbok yang batik itu. Pencolotan naik kayu-kayu ke atas. Pinggir kali itu waktu kecil nih. Ada kali itu ya. Kecilan saya itu pelayon tuh di pinggirannya pelayon. Pelayon tuh biasa. Ya sampai cerita bab ngono ki. Panjang itu. Nah saya tidak mau itu hal-hal yang bisa buat saya senang di masa kecil, kok masa tua nggak bisa, mau tahu? Ada tempat bisa buat duduk, ya duduk. Ada memandang indah, ya mandek sawang, ya Allah, masya Allah, api men yo. Uwet kok kayak ngono, masya Allah, indahnya, nikmatnya. Mata ini dikasih haknya, orang mau dulu ngayu, tok model awakmu. Perempuan cantik lihat, anu wet kiayu sawangan, pohon itu cantik lihat, yo enak gitu. Jadi jangan dibatasi kenikmatan lihat perempuan cantik. Lihat perempuan cantik itu memang nikmat, bagian dari nafsu, tapi harus segera ditundukkan, jangan dilihat terus. Kalau Anda niat melihat terus, segera ambil dia, bawa pulang ke rumah Anda. Rabian maksudnya, nikahin, jangan dilihat. Jangan seperti di apa namanya? Di etalase boleh dilihat, jangan dipegang. Kewaliannya boleh dipegang, boleh dilihat, asal dibawa pulang. Maksudnya akad nikah. Lihat tuh pemandangan indah. Nah, ketika saya ceramah macam-macam itu, diantaranya kemarin mau ceramah ke Ngawi. Mau ceramah ke Ngawi. Jam 10 harus naik mimbar, sementara jam setengah 9
Saya masih di Raudhah. Belum bisa keluar, dari luar pulau ya. 8:30 masih di Raudhah. Kira-kira Anda kalau jadi panitianya puyeng enggak? Habibnya bilang insya Allah jam 10 nyampe. Tapi 8:30 masih di Raudhah. Baru mau jalan. Anda kok jadi panitia kira-kira putus asa atau rodok grundel ya? Habib Rana, grundel ya. Wajar. Wajar. Berangkat saya. Mikir lewat Tawangmangu, mandek mie godok. Ya. Atau lewat Sragen. Lewat Sragen menu udah ada yang enak soalnya. Oh, ada. Sebelum ke Pak Keramat terus sedikit pojok, ya, itu nasi goreng pinggir jalan enak itu. Wah, hafal saya. Oh, ini anak jalanan, model sing murah-murah kalau Mas penak gitu. Tapi salah itu apalagi yang enak di mulut, rasa enak, angel cari rasa enak. Tapi Tawangmangu tuh adem mie godok mesti enak. Tapi kesian panitia nih, lewat Tawangmangu nanti kesian panitia karena ini saya perkirakan macet jalannya. Dah Sragen mending berangkat lewat Sragen. Awalnya itu saya kira ngawinya itu tak kira Ngrambe, kan cedak. Mas Wahid salah informasi, bukan Ngrambe Bib ternyata. Di mana? Ngawi kota. Lu Masya Allah Wahid. Ini kalau 8:30 Ngrambe ya nyandak turah-turah Wahid. Tapi kalau Ngawi kota ini ya bilang panitia harap berdoa. Ya berdoa dan dinanti. Tapi insya Allah nyampe. Subhanallah. Jam 10 kurang 1/4. Ya, saya udah sampai di Ngrambe. Sudah sampai di Ngrambe, Gontor itu ya. Sudah nyampe di situ. Saya bilang, wah ini alhamdulillah tambah setengah jam, Wahid telat 10:04 sampai lokasi. Alhamdulillah. Diantar, jalan kok kosong. Saya bilang sama Mas Wahid, ini aneh nih Mas Wahid. Kenapa Bib? Tidak seperti biasanya. Dari sana kok sepi. Jadi nyalip kok gampang. Mas Wahid diberi kemudahan sama Allah Habib. Masya Allah. Mas Wahid, alhamdulillah Habib, diberi kemudahan sama Allah. Betul Wahid, ini diberi kemudahan sama Allah. Tapi roto aneh ini. Biantar saya. Ya enggak banter-banter amat lah, 130. Enggak banter amat. Terus gitu kan, biasanya tuh 190 kok, 130 kan enggak banter. Tuh, kok do mandek di depan. Oh, saya pikir jembatan yang diperbaiki kan gantian gitu ya. Kan ada jembatan diperbaiki. Mandek saya ikuti pelan-pelan. Loh, jembatannya udah selesai. Bersama krek, mandek. Gak ada pergerakan, krek, macet. Tanya sama Mbah Google. Tek, wih, abang kabeh. Lah kok 10 kilo abang ini? Merahnya 10 kilo. Wahid ya, ini macetnya apa ya? Ada kecelakaan atau memang ada apa ini kok? Gak pernah saya jalan Ngawi kok macetnya seperti ini. Beb, iya, manuver Beb. Wah, Mas Wahid pinter ngomong. Manuver. Wah, kan bosnya dia kan supir. Manuver, ambil kiri Beb. Oh siap, ambil kiri. Kotong, kiri itu kosong. Jadi saya kiri terus ya. Tek, jembatan. Dapat banyak itu sekitar 2 kilo lewat kiri. Jembatan, masuk ke kanan. Kanan kosong. Dari sana nggak ada. Lewat satu dok, kok satu dok? Nggak lama lagi, satu. Aneh ini. Nah, terus saya lihat super truk mulai turun dari truknya. Wah, gawat. Pengalaman saya kalau udah supir truk itu turun dari truknya, ya itu paham. Paham apa? Macetnya panjang. Nah, ini gawatnya berarti banyak yang tidur nanti. Karena saya pernah macet 4 jam itu kemacetannya gara-gara apa? Gara-gara semua supir pada tidur. Paham kan? Jadi macet krek 2 arah. Karena nunggu macet lama, supirnya pada tidur. Jadi ini langsung depan tidak bangun, harus turun bangun kan. Itu sampai polisi naik motor bangun kan supir-supir tangi. Benar itu pernah itu di daerah Caruban sana itu. Nah, yang ini sudah mulai turun. Di depan saya kok ada supir yang buka pintu, turun dari mobil, ada mobil dari sana dicegat. Ada apa gitu? Tidak tahu ngomong apa gitu kan. Dia masuk ke mobil lagi langsung ambil kanan. Saya bilang melu Mas, ambil kanan. Ikut panjang itu. Terus ketemu Pak polisi, ujung sana ada polisi 1. Karena itu tengah jam, termasuk malam kan ya, jam 10 kurang. Saya tanya, Pak ini saya mau ceramah di Ngawi, ini terus bisa enggak? Pak enggak bisa terus Pak, kenapa? Ada truk tronton itu guling jadi malang di tengah
jalan. Jadi yang ke Ngawi nggak bisa, yang dari Ngawi juga nggak bisa. Solusinya Pak, belok kanan Pak, masuk kampung. Terus kemana? Udah lurus aja, nanti belok kiri. Penak ya, lurus nanti belok kiri. Ya udah, nikmati saja hidupmu. Wahai, bilang ke panitianya, kita masuk hutan, nanti keluarnya jam berapa nggak tahu. Ya, kita nikmati jalan ini. Nah ini saya mau kasih contoh, saya menikmati jalan dengan suasana yang nggak enak tuh itu. Tapi saya nggak mau kemerungsung, masuk nih, masuk jam 10:04 di kampung ini masuk dalam. Di depan rumah ada mbok-mbok sama anaknya bawa senggek, ngunduh pelem. Ngunduh pelem banyak itu pelemnya. Pelemnya banyak. Saya bilang subhanallah, seumur hidup saya belum pernah ketemu orang kok ngunduh pelem wangi. Malam-malam ini ngunduh pelem Ngawi itu di apa namanya tengah hutan, mantingan terus dikit kanan masuk. Akhirnya saya buka jendela. Assalamualaikum. Wah, panen Bu. Wah. Lah itu loh cara menikmati. Paham kan? Itu cara menikmati. Nikmatono, ojo neng dalan macet, stres. Nggak usah. Urusan ceramah nanti. Sekarang kamu lagi jalan ngurusin ceramah, stres. Kamu kan lagi jalan, urusannya jalan. Apa yang ada di situ buat kamu senang? Nyopo orang bisa buat kamu senang. Orangnya nanti juga buat kamu senang. Soponan. Silakan disapa. Kemudian mentok yang lain jalan lurus. Kok udah lurus kabeh? Nah, ketok ada jalan di sana sampe kok. Kemudian ketemu anak-anak muda itu. Kemana ini kalau kiri? Surabaya kiri. Wow, masya Allah. Orang dibayar. Ada yang bengok Surabaya kiri. Itu masuk orang-orang bisa menikmati hidup itu. Bengok dok Surabaya kiri. Melu mas kiri. Alhamdulillah nyampe lokasi jam 11, lumayan toh telat 1 jam. Ya kan? Biasanya sampai pegang mic ceramah, kurang lebih 1 jam 1,5. Pulangnya lewat Tawangmangu. Alhamdulillah dari Ngawi sampai Sarangan hanya sekitar 20 menit. Cepat ya? Oh lama itu, 20 menit. Kanjeng Nabi sebentar sampai Sidratul Muntaha. Saya putunya masih kelamaan. Sebentar kan Nabi sampai Sidratul Muntaha, PP bahkan pulang pergi. Tempat duduknya masih hangat. Saya 20 menit kademen sekalian. Sampai Sarangan, udah Wahid ya, mie godok. Mas Wahid pesen mie godok, supirnya selonjor, tidur dulu. Mie godok jadi, supirnya bangun. Enak apa? Duduk makan mie, lombok sedikit, minum teh panas, rampung semua, lanjut nyupir lagi. Nikmatono uripmu. Nah kalau mikir capek nanti. Nah orang kerja kok mikir capek, ya seturu mas. Kesel nyambut gawe awak. Nyambut gawe ini dinikmati toh. Orang dulu tuh ya luar biasa. Orang sekarang ini mesti harus belajar dari orang terdahulu. Coba lihat, dulu orang tuh kalau kerja bakti mau narik sesuatu, tarik tambang, ada lagunya enggak? Lagu tarik tambang tuh apa? Olobes? Ya semua itu gitu ya. Betul kan? Ada lagi apa? Sing sing so. Dulu kan begitu kan? Sing, angkat-angkat barang pakai sing sing so. Nyanyi. Jangan kalau lihat video di Yaman sana di Hadramut, tukang masang boto, ikut nyanyinya sholawat. Jadi tidak ada capeknya, samanya nyanyi. Sekarang lamun, ya kesel. Jadi nikmati hidupnya betul-betul dinikmati. Pilih mana, hidupnya nikmat atau hidupnya susah? Nikmat. Makanya cari seni menikmati hidup. Gak usah ngurusin orang, yang penting halal. Orang mau nggak suka, ya biarin. Yang penting kita nggak buat orang marah, sesuai aturan negara, sesuai terutama aturan agama. Oh nggak melanggar aturan agama, nggak melanggar aturan negara, bebas jenengan. Nikmati hidup. Halo. Dah, jangan khawatir, malam ini masih ada makan. Idul Adha pas legi gitu ya. Padahal jatahnya kan makannya tiap Jumat itu hanya bulan Maulid. Betul kan? Nah kalau di luar Jumat, legi sama kliwon. Saya tuh heran nih kok ada masa-masa. Saya bilang Maulidnya udah selesai, jangan masak ya. Masak Bib, loh, kok bisa masak? Legi Bib, oh iya, lupa saya. Mang bejo jenengan. Terus menikmati hidup. Ikhwani rahimakumullah. Nah termasuk kemarin saya upload di fanpage saya, ada orang nanya, Habib kok upload lagu? Nah, handphone saya nih. Ini saya pengen semua ibu-ibu dengar. Hanya 4 menit Bu. Mau mendengar Bu?
Wah, Bib, nggak tahu nih kalau lagu menjebak beliau-beliau yang perempuan. Ini lagu waktu saya masih SMA kalau nggak salah muncul nih. Ntar lagi saya lanjutkan. Mas Seto, tolong tuh yang ditampilkan di layar fanpage-nya, lagu ini diputar tuh di layar. Ya, biar yang nyanyi kelihatan tuh. Siap Mas Seto? Sebentar ya. Ini kita mau senang-senang. Ada yang nanya, "Ya Bibi, pengajian kok nyetel dangdut gitu?" Ini bukan dangdut, dengarkan dulu. Ini bukan dangdut. Ini irama gambus dimodifikasi sama Melayu. Hidup nih ya, asal halal ya senang. Ini indah sekali. Saya kalau hafal nyanyi nih. Saya belum hafal. Mau saya hafalkan dan mau saya nyanyikan di berbagai pengajian. Ini wajib diajarkan akhir zaman ini. Pasti banyak ibu-ibu yang protes nanti. Sudah Mas Seto? Halo Rio, coba dikontak. Ada orangnya enggak di atas? Saya panggil Mas Seto. Ada orangnya tapi? Oh ya. Di fanpage saya ada itu. Dan nanti biar diputar sambil kita. Jadi saya tadi zaman sekarang itu kan. Saya nyanyi juga boleh ya. Oke kawan-kawan. Zaman sekarang banyaklah istri. Bedak seperti ia habiskan ya. Sholat 5 waktu ia tinggalkan. Dan jenengan itu loh kalau mau kondangan, resepsi sampai tinggalkan sholat, bedak seperti entek, wah level. Ada yang begitu? Ini Masya Allah syairnya itu banyak betul, memang yang model. Ibu-ibu enggak jauh berbeda, mirip-mirip ada. Kalau sama sih enggak, ada kemiripan. Di antaranya itu, kalau mau ke pesta dandan. Tapi kalau mau ketemu suami, mandi pun jarang. Ya, pakaiannya dari dapur tidak pernah ganti. Betul ya Pak ya? Bu sabar dulu. Saya nanya bapak-bapak kok. Itu loh kalau dari dapur mau ketemu semua duduk sama suami, pakai daster atau mandi ganti. Daster mandi atau enggak? Enggak, jadi mambu terasi ya. Terus bilang aroma jihad, ngawur mulu ya. Aroma jihad. Mandi yang seger yang wangi. Ini lagu indah, Mas Seto belum ketemu tuh. Nanti cari di fanpage saya ya, terus disetel lumayan hiburan. Nah saya kalau di jalan ya cari hiburan lagu-lagu yang menyenangkan. Lagu-lagu yang menyenangkan, lucu. Lagu-lagu dulu tuh penuh hikmah dan bisa buat ketawa, ya Allah, lucu gitu ya. Menyenangkan. Nah perlu hibur. Rawahin nufus bisulubi alaiha. Jadi jiwa manusia itu butuh dihibur. Jangan kalau nggak hibur jiwa ya tadi itu pelongo. Ya kan? Akhirnya lama-lama naudzubillah min dzalik. Waktu saya serahkan Habib Muhammad. Terserah Habib mau setengah menit, 1 menit, silakan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya sengaja sambil duduk karena mau menikmati hidup. Kalau berdiri kan capek, lebih baik duduk aja. Jadi langsung praktek ilmunya. Memang Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling pandai menikmati hidup dan paling pandai mengajarkan untuk menikmati hidup. Tapi saya bayangkan Nabi Muhammad itu pulang sampai di rumahnya nggak ada masakan apapun, nggak ada makanan apapun kecuali cuka. Cuka itu kira-kira enak apa nggak enak? Yang jawab enak, besok minggu depan kopinya ganti cuka. Nabi mengatakan ni'mal idam al-khal. Seenak-enaknya lauk itu adalah cuka. Padahal cuka itu enak apa nggak enak? Gak enak. Masa Nabi bohong? Nggak mungkin. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran bagi orang yang tidak punya apa-apa selain cuka, maka selayaknya dia bersyukur dan menikmati seraya dengan percaya diri mengatakan lawuh atau lauk yang terenak adalah cuka. Nah, beginilah prinsip yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan yang kita punya baru mobil yang
lama tahun 80-an. Itu mobil AC-nya mati. Kalau belok pintu buka sendiri. Kalau macet mesinnya juga mati, harus di starter lagi dan lain sebagainya. Ya harus pede bilang, mobil terbagus di dunia ya mobil saya. Harus pede. Kenapa? Karena punyanya itu. Karena punyanya baru itu dinikmati. Urusan motor sama, rumah sama. Bahkan pasangan hidup pun juga sama. Kalau misalkan bapak-bapak punya istri, makannya banyak, kalau marah tambah banyak makannya misalkan, semakin marah semakin bernafsu makan, kalau tidur maaf ngorok. Tapi ini ibu-ibu yang di sana bukan yang di sini ya. Yang di sini enggak beda. Makanya jadi harus bisa mengatakan ya yang paling istri paling luar biasa, paling nikmat, paling cantik, paling menyenangkan itu adalah istri saya. Kenapa? Karena judulnya yaitu. Karena adanya juga itu ya, jadi dinikmati saja. Begitulah. Saya masih ingat novel waktu mau ke Brebes atau Pemalang itu ambil upload video di story Instagram itu sambil nyetir, beliau mengatakan begini, hidup ini enak kalau dibuat enak, pusing kalau dibuat pusing, nggak enak kalau dibuat nggak enak. Itu saya terngiang-ngiang bener itu. Bener juga ya. Loh, kita sama Allah sudah dikasih hidup yang sebenarnya penuh dengan fasilitas yang kalau kita lihat bisa buat kita ini enak, tapi kenapa kita fokusnya itu ngelihat yang nggak enak, nggak enak. Siapa yang ngajarin kita lihat yang nggak enak? Setan. Setan itu tujuannya buat kita semakin jauh dari Allah. Makanya Allah tuh paling senang dengan ucapan seorang hamba yang menjadikan hamba itu jadi sadar atas nikmat Allah dan timbul rasa cinta kepada Allah. Setan nggak mau. Setan itu mau menanamkan dalam hidup kita ini tidak enak. Dan yang paling layak disalahkan atas ketidakenakan hidup kita adalah yang menciptakan hidup, yaitu Allah. Akhirnya orang karena terbujuk tipu daya setan ini dikit-dikit sambat. Orang dulu tuh kadang-kadang sakit parah macam-macam nggak dirasakan. Ya bener. Di Yaman Selatan itu dulu atau sekarang ya, dulu tuh nggak ada dokter jantung, nggak ada dokter jantung. Walaupun juga alasannya ketika saya pernah ngomong gitu, kata orang, ya jelas orang sana daripada serangan jantung mati di rumah sakit lebih baik mati di rumah. Jadi nggak laku dokternya. Cuma orang nggak mikir. Jadi kalau sakit itu dipikir, justru mikirnya ini yang menjadikan kita semakin sakit. Jadi hidup dinikmati saja. Dinikmati saja. Allah memberikan fasilitas hidup kita itu banyak. Yang enak-enak itu banyak. Orang zaman sekarang baru sakit gigi aja nulis di status. Baru sakit gigi nulis di status. Baru putus cinta aja namanya udah ganti. Makanya anak muda sekarang ini untuk jadi pemimpin, kan Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda akan kutaklukkan dunia. Ini nyari 10 pemudanya ini yang repot. Nah, pemudanya lagi jatuh cinta, namanya namanya Selamat umpama. Nama Facebook ganti Selamat selalu mencintaimu. 2 minggu kemudian mungkin yang ceweknya nemu yang lebih ganteng. Patah hati, putus cinta, nama ganti Selamat yang selalu tersakiti. 2 minggu berikutnya ganti nama lagi, Selamat ingin mati saja. Ini karena intinya kalau hidup kita itu tidak nikmat dan kita tidak bisa menikmati hidup, berarti ada yang salah dalam diri kita. Di setan sudah ngambil peran membisikkan dalam diri kita, padahal hidup tuh nggak enak, hingga akhirnya kita menyalahkan pencipta kehidupan, dan kalau sudah menyalahkan begitu hasilnya nanti akan malas ibadah. Ada orang pernah nanya, saya sudah sholat tapi kok enggak kaya-kaya. Tapi kok enggak kaya? Lah memangnya sholat itu untuk menjadikan orang itu kaya? Kalau ada orang itu dia rajin sholat, tapi dia pun juga bekerja, rezekinya insya Allah berkah, bertambah, tambahnya macam-macam, bisa nilainya ditambah, nominalnya tambah bisa, atau manfaat rezekinya itu juga ditambah. Beb Novel nerangkan waktu di Batu Licin, orang sholat duha kok enggak kaya-kaya ya, Beb? Enggak kaya-kaya. Kenapa? Sahabat sholat duha kok kaya? Iya, sahabat itu sholat duhanya ketika waktu kan kerja urusan dunia ditinggalkan untuk sholat duha urusan akhirat.
Orang zaman sekarang enggak, males, hidupnya moto hidup tawakal. Jadi ilmu tasawufnya sampai bab tawakal, sabar enggak, syukur juga enggak. Tawakalnya untuk menutupi sifat habis itu salat duha, terus kok saya enggak kaya-kaya, enggak kerja kok. Enggak kerja, makanya intinya penutup, hidup ini enak kalau dibuat enak, hidup ini tidak enak kalau dibuat tidak enak. Ini catat buat status bagus ini ya. Jangan biarkan dunia mengubah senyummu, tapi jadikan senyummu mengubah duniamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu copy paste dari mana, Dit? Saya tuh teringat cerita. Lagunya ketemu tuh. Ya. Zaman sekarang banyaklah istri bila datang ke tempat resepsi. Dan nanti lihat saja di fanpage-nya Mas Eto. Waktunya udah banyak wajah-wajah kelaparan. Satu cerita terakhir di Hadramut sana. Banyak kan orang-orang yang di masa itu susah. Jadi punyanya cuman nasi, tidak punya lauk. Nah di masa itu lauk terbaik itu gereh ikan asin. Lauk terbaik gereh ikan asin. Nah jadi yang kaya bisa makan gereh, yang belum kaya cuma makan nasi. Akhirnya makan nasinya, nunggu tonggonya bakar gereh, goreng gereh. Begitu tonggonya goreng gereh, ini yang punya nasi, ini hidungnya subhanallah. Jadi sebetulnya aroma itu sudah cukup buat nikmat. Ini orang-orang yang bisa menikmati hidup. Nah, jadi jangan tinggal serah mikir sendirilah. Paham maksudnya kan? Jadi berjuangnya untuk menikmati hidup seperti itu, nggak perlu punya gereh, tapi ento ambune. Jangan model, jangan mungkin nggak percaya, atau salah satu makanan favorit saya itu adalah, tahu nggak? Sego kucing. Itu salah satu makanan favorit saya, enak itu. Sambel, kemudian ya Allah, Bandeng nggak cetol itu ya. Ya kan? Tapi enaknya luar biasa, sudah enak. Nah kalau pengen lebih enak, jangan beli berapa bungkus, kemudian ke Slamet Riyadi, parkir itu motor pinggir jalan, ngejak berapa orang, tapi makan bener loh ya, ngobrol sebentar, enak, itu enak. Atau dulu masih banyak selonya, saya kalau pagi bawa kopi, saya pergi ke Begonang nih, Jembatan Mojo terus, turun, belok kanan, masih sawah dulu itu, ada rumah-rumahan di tengah sawah tuh. Gubuk gitu ya, gubuk. Saya naik motornya saya parkir, jalan kaki ke gubuk. Duduk di situ sendiri, nggak butuh orang lain, saya sendiri. Mulai ada orang lain, nggak punya temen. Nah, anak-anak diajak tambah ngerepotin nanti, ngajak Iis, wah nggak enak, khusyuk. Ya kan kehusuan. Kopi, seruput, lihat tawang mangu, lihat sawah. Terus saya bilang, ini mestinya orang kampung sini nih ya, setiap hari bahagia. Yang di sawang hijau, penak, seruput, ya penak dinikmati. Tapi biasanya yang punya kampung tidak menikmati hijaunya itu. Riwari ini atau nyawang. Betul kan? Nah itu nggak mau nikmati hidup. Nikmat atau enak, tak jamin enak. Ya. Dan satu lagi catatan dari saya, tolong. Yang belum dapat jodoh, jangan minta doa sama saya. Habib saya minta wirid, saya minta doa biar dapat jodoh. Gak usah minta doa, minta wirid dari Habib Novel, wirid sugih, wirid jodoh gak usah. Tak dongakno sugih, tak dongakno entuk bojo, selalu insyaallah. Tapi orang usah njaluk donga. Pengen jodoh ana wedok lamaran. Wong pengen donga, subhanallah, Allah, jodoh gak kunjung datang. Nek ngarep ki tanggamu wayu, paranono. Lah iya toh ya, komat kamit wirid, pahala dapat, tapi hajat gak tercapai. Lah untuk biar diterima itu yang lamar, nanti ditolak bagaimana? Golek liyane. Orang kok diterima apa ditolak ya? Diterima atau ditolak? Lamar lah, begitu kan ya? Gak punya duit, ya pergilah ke pasar, kerjalah. Lu Beb gak punya modal, mlebu pasar sih, mlebu ora wani kok. Masuk pasar, gerak, nanti kan ada sesuatu. Halo. Paham enggak? Paham apa? Jangan minta doa
jodoh, jangan minta doa dari saya bab rezeki. Sudah saya doakan semua. Untuk kalian butuh jodoh, ngelamar. Dan jangan minta Habib Muhammad petunjuk tentang jodoh. Jangan. Kalau ada yang cocok beliau ambil sendiri nanti. Datang ke tempatnya Habib, Ustadz, Yai, Habib tolong carikan buat saya istri yang cocok buat saya. Dijawab ya Habib, sepurwanipun Mas, no ono sing cocok tak pek dhewe Mas. Salah gitu. Jenengan cari, dan perempuan itu banyak. Beranilah melamar. Ditolak tuh enggak apa-apa. Ditolak kok takut. Sakitnya tuh di sini. Ya enggak apa-apa. Sakitlah dirimu. Lama-lama kan kebal. Kamu kok ditolak udah biasa kerebib. Nah, cocok gitu. Lama-lama akan terbiasa. Nah, ini ilmu dari sakit mata saya ini. Dokternya lu nasihatnya, udah enggak usah pakai obat tetes. Perih, rasakan saja. Lama-lama kan enggak kerasa perih. Betul, subhanallah. Tidak terasa perih. Paham? Bab sugih ya kerja. Memang rezeki dari Allah, tanpa kerja pun akan dapat. Tapi jangan berkeluh kesah, geraklah. Orang Jawa udah ngajari, obah mamah. Simbah pun ngendika, obah mamah. Mau bergerak, kamu akan makan. Lah ini ndak mung linggih. Subhanallah. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Hanan. Wiridnya Habib Novel udah saya jalani. Tapi kok rezekinya enggak datang-datang, Bib. Loh, rezeki sudah dapat kamu. Rezeki apa? Pahala. Ya kan? Kamu sudah dapat. Kalau kamu pengen rezeki duit, insya Allah dapat. Tapi jangan sama duduk bacanya. Gimana? Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak. Mau beli barang saya? Kawanan dagangan. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak. Masuklah pasar. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak. Bukalah kios. Sambil kerja kamu baca. Orang tengok, ya Hanan, ya Manan. Kita orang amplop teko ya. Koplai. Paham? Halo. Dah, saatnya makan. Saatnya makan. Itu makannya masaknya apa saya nggak ngerti. Tapi kalau jenengan nikmati mesti enak. Ini nasihat modus. Nasihat modus. Betul, tapi kalau dinikmati insya Allah enak. Saya mohon maaf, semoga barokah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Nanti yang pengen ketemu sama saya setelah selesai makan, cari saya di rumah belakang sini ya, tinggal ke situ saja. Mas Wahid lagi saya tinggal di Jakarta. Ya karena nanti akan melanjutkan ke Banjarmasin. Ya beliau kalau saya bawa pulang ke Solo nanti bolak-balik. Ya jadi beliau saya tinggal karena perjalanannya itu transit di Jakarta. Ya udah Mas Wahid tunggu di sini. Besok saya akan terbang dari Solo ke Jakarta langsung. Jadi lewat saja. Ada kisah menarik tentang Mas Wahid boleh nih? Boleh. Nah Mas Wahid itu kan istrinya sangat sayang. Istrinya dengerin nih. Istrinya sangat sayangnya luar biasa. Dan Mas Wahid ini kan selalu saya suruh Mas Wahid tolong yang di sana di WhatsApp. Yang di sana di WhatsApp. Jadi handphonenya itu online terus. WhatsAppnya online terus. Nah kebetulan ini online terus istrinya lihat. Iso online tapi kok orang ngabari aku yo. Saking sayangnya, Mas Wahidnya akhirnya bingung. Aduh, masalah lagi. Gimana ya caranya biar nggak kelihatan online? Karena kalau online nanti kelihatan istrinya dikira lagi online sama siapa gitu loh. Ya, makanya nih istri-istri ini ya, jangan suka suudon. Suaminya online sama siapa? Suaminya sibuk bekerja, ya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saking cintanya seperti itu. Nah ini tadi Mas Wahid lagi di suatu tempat handphonenya itu mati, chargernya tertinggal, bingung dia, aduh masalah meneh, dikira mati kan handphone, soalnya takut akhir-akhir ini kan pergi Kalimantan sama saya, wedi yang dikira nambah meneh. Sebetulnya mau saya tinggal di Kalimantan, nanti daripada istrinya mumet gitu kayak dikira nambah meneh, yaudah ikut terbang sampai Jakarta, kamu parkir di Jakarta, saya lanjut ke Solo. Halo, istrinya masih ketawa nih, Habib ini dibuka neng wong akeh ya, ben kapok mau kapan. Mas Wahid gitu ya, orang yang Masya Allah baik sama saya itu, Mas Wahid Mujiono itu tidak pernah melihat gaji atau hadiah atau apa. Hidupnya hampir 24 jam mendampingi saya dan tidak pernah minta apa. Itulah Mbak Lis suamimu, pejuang yang tak kenal lelah. Banggalah terhadapnya, carikan satu lagi untuknya.
Ngawur Habib ini. Seketoke diumbulke gepleke meneh. Oh, hidup tuh guyon saja gitu loh ya. Hidup canda, ngurip kok ya. Tapi no ibadah sing tenanan. Moga berkah manfaat. Ya, dan semua yang mohon doa, yang sakit, yang punya hajat, apapun itu yang menitipkan doa kepada saya dan kepada kita semua, kepada Anda semua, semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتب لي من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berminat buku-buku cari di depan sana ya. Makasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk formasi 1-4 insyaallah barokah.